Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dapur As 29. Hari ini Astri akan berbagi resep bolu gulung ekonomis dan lembut sekali. Nah, ini untuk bahan-bahannya ya. Ada telur, ada margarin yang dicairkan, lalu ada bahan kering terdiri dari tepung terigu, susu bubuk dan juga maizena. Setelah itu ada juga gula pasir dan juga SP. Nah, mari kita membuat, tonton sampai selesai ya teman-teman. Nah, pertama kita pecahkan 6 butir telur ke dalam baskom. Lalu kita masukkan SP. Setelah itu ada gula pasir dan juga yang terakhir kita masukkan bahan keringnya. Nah, di sini kita menggunakan metode all-in-one ya teman-teman. Jadi kita mixer semua bahan kecuali margarin, kita mixer menjadi satu. Kita mixer menggunakan speed rendah yang pertama agar bahan keringnya tidak berhamburan keluar. Setelah itu dapat kita naikkan kecepatannya ke kecepatan maksimum. Kita aduk asal rata, lalu kita matikan. Setelah itu kita ambil spatula untuk menyisir bagian pinggir agar tidak ada bahan yang menempel. Sehingga dalam proses pemikseran nanti bahan-bahannya dapat tercampur secara merata. Setelah itu mari kita mixer kembali dengan kecepatan tinggi, kira-kira 7 hingga 8 menit tergantung dari kecepatan mixer teman-teman masing-masing ya. Karena setiap mixer itu memiliki kecepatan yang berbeda ya. Jadi disesuaikan saja dengan mixer teman-teman. Nah, kita mixer seperti ini hingga mengembang. Dikira-kira saja ya. Apabila adonannya sudah cukup baik, nah seperti ini sudah mengembang ya teman-teman. Kita mixer sebentar lagi dan dia juga sudah berjejak. Nah, seperti ini, dia akan jatuh seperti itu. Nah, setelah itu kita ambil margarin yang sudah kita cairkan. Ini posisi dingin hangat-hangat kuku ya. Kita campurkan sedikit adonan ke dalam margarin. Fungsinya yaitu agar margarin dapat tercampur dengan adonan secara baik. Kita aduk-aduk seperti ini. Setelah itu kita masukkan margarin tersebut ke dalam adonan baskom. Lalu kembali kita mixer dengan menggunakan speed rendah asal rata saja ya teman-teman. Jangan terlalu lama karena nanti kalau terlalu lama adonannya bisa turun. Setelah itu kita matikan mixer, kita bersihkan mixernya, lalu kita lanjut dengan mengaduknya menggunakan spatula agar tidak ada endapan margarin di bawah ya. Kita siapkan loyang ukuran 22 x 22 cm. Di sini untuk satu resep ini dapat menghasilkan 2 loyang. Apabila teman-teman hanya ingin membuat satu loyang saja, maka teman-teman bisa membuat setengah dari resep ini ya. Nah, ini sudah saya olesi dengan margarin dan juga terigu yang dicampur. Kita bagi kira-kira saja. Nah, kita tuang seperti ini. Lalu ini ada bagian yang tidak terekam, yaitu pada saat setelah adonan dimasukkan kita hentak-hentakkan loyang kita agar adonannya rata, serta kita ambil sedikit adonan untuk kita campurkan dengan essence coklat atau apapun untuk membuat motif di atasnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita timpakan ke bagian atas seperti ini. Nah, jadi teman-teman, setelah kita timpakan adonan tersebut, kita siapkan tusuk sate ataupun alat apapun yang penting dia bersih yang dapat digunakan untuk membuat coretan di bagian atas kue yang mana bertujuan untuk memberikan motif ketika setelah di oven nanti. Teman-teman, setelah itu, setelah adonan siap seperti ini, kita
masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah kita panaskan sekitar 15 menit sebelumnya, dan kita panggang dengan suhu 180 derajat, api atas bawah selama 18 menit atau hingga permukaan atasnya matang. Setelah itu kita keluarkan dari oven, dan ini hasilnya. Pastikan bagian atasnya sudah matang ya teman-teman, agar pada saat proses penggulungan nanti bagian kulit atasnya tidak mengelupas. Kita scraper, kita sisir menggunakan scraper bagian pinggirnya karena tadi tidak kita olesi dengan margarin. Lalu kita tumpahkan ke dalam kertas minyak ataupun kertas roti yang sudah disiapkan. Nah, dalam kondisi hangat-hangat ini kita gulung agar nanti memudahkan kita pada saat proses penggulungan terakhir. Nah, kita gulung seperti ini ya, dalam keadaan hangat-hangat, lalu kita kembalikan lagi seperti ini. Pastikan tangannya sudah dicuci ya. Ini saya tidak menggunakan sarung tangan karena tadi sudah cuci tangan. Kita tunggu agak hangat, lalu kita berikan isian selai. Untuk isian selai itu dapat diberikan pada saat masih hangat. Sedangkan ketika kita ingin mengisi dengan buttercream, kita tunggu bolu kita sudah benar-benar dingin. Lalu kita gunakan spatula ataupun solet atau terserah teman-teman untuk meratakan isian dari bolu gulung kita. Nah, teman-teman, sebelumnya mohon maaf untuk proses penggulungan itu tidak terekam secara keseluruhan dikarenakan baterai saya lowbat. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita scraper, dan juga ini hasilnya. Untuk teman-teman ketika ingin mendapatkan hasil yang lebih padat, masukkan dulu ke dalam kulkas kira-kira sekitar 15 menit lalu baru dipotong ya. Ini hasilnya sangat bagus, sangat moist. Teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah. Semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahannya saya mohon maaf, dan jangan lupa ya like, comment, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.